Minyak bumi atau petroleum merupakan pelapukan sisa-sisa organisme dan merupakan campuran senyawa karbon, terutama hidrokarbon alifatik maupun aromatik. Proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad teknik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur dan pasir selama jutaan tahun lamanya. Karena faktor waktu yang sudah lama, temperatur tinggi, dan tekanan tinggi di atasnya, jasad renik-renik tadi berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur dan pasir tadi berubah menjadi batuan sedimen berpori dan pori tersebut bersifat kapiler atau gerak ke atas, sehingga bintik-bintik dan gelembung tadi bisa naik ke permukaan bumi. Saat naik, minyak bumi terhalang oleh batuan kedap dan menumpuk di dalamnya. Daerah tersebut dinamakan trap. Komponen penyusun minyak bumi utama dan kecil, alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Di samping itu terdapat pengotor berupa senyawa organik yang mengandung S, NO, dan organologam. Komponen besar penyusun minyak bumi dengan presentase tertinggi adalah hidrokarbon. Unsur karbon sendiri dalam minyak bumi bisa mencapai 82% sampai 87%. Komponen berikutnya diikuti dengan hidrogen dengan presentase 11% sampai 15%, sedangkan kandungan oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah kecil. Komponen kecil, unsur karbon dalam minyak bumi bisa mencapai 82% sampai 87%. Komponen berikutnya diikuti dengan hidrogen dengan presentase 11% sampai 15%, sedangkan kandungan oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah kecil. Pengolahan minyak bumi tahap pertama beserta fraksi yang dihasilkan. 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau liquefied petroleum gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. 4. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. 5. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilit. 4. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pengolahan minyak bumi tahap kedua merupakan proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, aktilasi atau pembentukan alkil, polimerasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. 3. Proses kristalasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilit. 4. Pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. 5 fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi. Titik didih lebih dari 20 derajat Celcius. Jumlah atom karbon C1 sampai C4. Kegunaan bahan bakar gas dikenal sebagai LPG, bahan baku pembuatan berbagai produk petrokimia. 20 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Jumlah atom karbon C5 sampai C6. Kegunaan dikenal sebagai petroleumeter, merupakan pelarutan polar digunakan sebagai cairan pembersih. Titik didih 60 derajat sampai 100 derajat Celcius. Jumlah karbon C5 sampai C6.
kegunaan ligrolin atau nafta pelarut nonpolar dan cairan pembersih. Titik didih 40 derajat sampai 20 derajat Celcius, jumlah atom karbon C5 sampai C10. Kegunaan bensin sebagai bahan bakar minyak. Titik didih 175 derajat sampai 325 derajat Celcius, jumlah atom karbon C12 sampai C18. Kegunaan kerosin, minyak tanah, bahan bakar jet. 6. Komponen penyusun bensin. Bensin yang dijual di pasaran lengkap dengan bilangan oktan. Bensin terdiri dari isoktana atau 224 trimetilpentana dan normal heptana. Bensin standar yang mengandung 100% isoktana diberi angka oktan 100, sedangkan bensin yang mengandung 100% normal heptana diberi angka oktan 0. Jenis-jenis bensin yang dijual di pasaran antara lain: 1. Pertamax dengan RON 88, Pertalin dengan RON 90, Pertamax Turbo dengan RON 98, dan Pertamax Racing dengan RON 100. Zat anti-knocking adalah zat yang digunakan pada bensin untuk mengurangi detonasi atau ketukan pada mesin. Contohnya TEL, benzine, dan tersine batil alkohol. Kegunaan atau fungsi dari zat anti-knocking adalah untuk meningkatkan efisiensi pembakaran pada bensin.